Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang lebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur Tuhan pada malam yang indah, Tuhan berkenan menyambut kami sebagai anak-anak-Mu, datang kepada Dikau untuk mendengar sabda firman Tuhan. Urapi dan berkati setiap pribadi kami, dengan urapan yang sama, sehingga ketika firman-Mu sampai atas kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, namun firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya tema adalah Dia bangkit. Mari Bapak Ibu, kita membaca lebih dulu firman Tuhan berasal dari Lukas pasal 24. Saya mau bacakan mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat ke-12, judul bacaannya adalah Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama, minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya demikian, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tema Dia bangkit ini saya menangkap ada dua pesan penting yang Yesus Kristus Tuhan di dalam firman-Nya ini sampaikan dan berikan kepada saudara dan saya. Yang pertama adalah tentang seberapa besar kepercayaan orang-orang dekatnya, yaitu para rasul, yang pada akhirnya juga ini tertuju kepada Anda dan saya, seberapa besar kepercayaan saudara dan saya kepada setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat di dalam bacaan tadi, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, perempuan-perempuan yang datang tadi dengan bawa rempah-rempah,
ketika mereka sampai di sana, batu penutup pintu kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Mereka masuk ke dalam dan mereka termangu-mangu. Sebab jenazah Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ. Tinggal kain kapan saja. Namun apa yang terjadi? Ada 2 orang malaikat yang ada di situ, yang oleh para perempuan tidak dikenal. Kedua malaikat itu sedang bertanya kepada mereka. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Tuhan Yesus sudah berkata itu sampai 4 kali tentang penderitaannya dia, kematiannya dia di atas kayu salib, dan kemudian dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mari saya tunjukkan lebih dulu. Yang pertama, itu ada di Matius 16. Ayatnya yang ke-21. Saudara, ke-21. Judul bacaannya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Ayat 21, firman-Nya berkata demikian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, ternyata Tuhan Yesus, oleh karena ini merupakan hal yang penting, agar supaya kalau nanti dia bangkit, para murid itu tidak salah paham. Pemberitahuan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak cuma 1 kali. Dia menyampaikannya sampai dengan 4 kali. Saya ingin menunjukkan kepada Anda pada Matius pasal 26. Pada Matius pasal 26. Saudara, saya hanya ingin tunjukkan judul bacaannya saja. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Berarti tentang kematiannya dia dan kebangkitannya dia pada hari yang ketiga, itu merupakan hal yang sangat penting menurut Tuhan Yesus. Oleh karena itu harus diketahui oleh para murid-muridnya. Nah saudara, lihat apa yang terjadi begitu dia bangkit. Para perempuan masuk ke dalam kubur, menyaksikan kubur dalam keadaan kosong. Ternyata yang sudah diberitahukan sampai dengan 4 kali sekalipun, itu tidak pernah diyakini bahwa itu akan terjadi. Saudara, para malaikat tadi sudah bilang, mengingatkan mereka, dan mereka teringat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apakah setelah mengingat, kemudian mereka memberikan respon atau tanggapan yang benar, mereka senang-senang, bersukacita, atau seperti apa? Harusnya kalau mereka yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi dan dialami oleh Kristus sebagai Tuhan dan Gurunya, maka
para perempuan ini pun akan bersorak-sorai penuh dengan sukacita karena Yesus sebagai Tuhan dan gurunya itu hidup kembali. Namun, oleh karena ini peristiwa yang sangat langka dan hanya satu kali terjadi di dalam jati diri Tuhan Yesus, orang yang mati bangkit dari antara orang mati itu cuma satu kali selama dunia dijadikan. Maka kejadian yang demikian ajaib itu telah membuat para perempuan dan para murid itu tidak bisa memikirkan sebetulnya yang terjadi itu apa. Nah, saudara, kita lihat di dalam bacaan selanjutnya, maka perempuan ini tadi pulang dan menceritakan kepada para rasul. Para rasul yang tinggal 11 orang, tidak ada Yudas Iskariot, itu pun justru menganggap mereka sedang omong kosong. Namun, walaupun Petrus tidak percaya, Petrus pun berlari menuju ke kubur Tuhan Yesus. Petrus masuk dan menyaksikan kubur dalam keadaan kosong. Saudara, apa yang terjadi di dalam pikiran Petrus? Saudara lihat ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara lihat, sepertinya Petrus lupa bahwa di dalam Matius pasal 16, ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya yang pertama, bukankah Petrus dimaki-maki oleh Tuhan Yesus? Kenapa ini tidak pernah terpikirkan di otak Petrus bahwa kubur kosong itu membuktikan bahwa dia hidup, dia bangkit. Justru Petrus masih berpikir, apa yang sedang terjadi? Saudara, kita kembali kepada Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Petrus dimaki-maki oleh Tuhan Yesus. Masakan dia tidak ingat? Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Karena saking sayangnya Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, harusnya Petrus itu ingat dengan ayat 23 ini. Bahwa Yesus Kristus Tuhan sempat memaki, memarahi Petrus yang punya pikiran tidak sama dengan pikiran Allah. Tetapi Petrus sedang memikirkan sesuai dengan pikirannya sendiri, sesuai dengan pikiran manusia. Dia menganggap hal itu tidak akan terjadi. Padahal Yesus Kristus Tuhan datang untuk menebus dosa dunia. Dosa saudara dan saya, dosa dunia dengan kematiannya dia di atas kayu salib. Nah saudara, kenapa hal ini sulit? Sebab peristiwa ini menembus batas kemustahilan
kita sebagai umat manusia. Bagaimana mungkin orang yang mati kemudian pada hari yang ketiga yang seharusnya sudah membusuk, dia bangkit lagi, dia hidup kembali. Walaupun Yesus Kristus Tuhan sudah menyampaikannya. Nah saudara, berarti saudara, ketika ini menembus kepada suatu batas kemustahilan, bisa saja terjadi di antara saudara dan saya, kita juga bisa tidak percaya dengan firman yang disampaikan oleh Kristus kepada saudara dan saya yang tertulis di dalam kitab suci. Padahal rasul yang punya hidup kedekatan dengan Tuhan pun mereka tidak bisa memahami, mempercayai bahwa Yesus sebagai Tuhan dan gurunya itu telah dibangkitkan kembali oleh Bapanya yang ada di surga. Saudara, hati-hati, suatu kali akan terjadi juga di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika Anda masuk ke dalam sesuatu batas kemustahilan, bisa saja Anda tidak yakin, Anda tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, berarti menjadi orang seperti Abraham itu tidak mudah. Menjadi seperti Abraham yang memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan itu tidak mudah, sangat sulit. Sebab Abraham pun telah masuk kepada batas kemustahilan dia sebagai umat manusia menurut pikiran manusia seharusnya. Tidak mungkin aku yang berusia 100 tahun dan istriku yang 90 tahun sudah berhenti haid sekian lama akan memiliki keturunan. Nah saudara, inilah batas kemustahilan yang saya maksud. Sehingga menurut logika, akal manusia pada umumnya jelas tidak mungkin. Walaupun Tuhan sering katakan, bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, pesan yang kedua di dalam Dia Bangkit adalah tentang seberapa saudara mengasihi Tuhan. Nah saudara, orang yang mengasihi Tuhan dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kalau Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan, pasti Anda menuruti segala perintah Tuhan. Pasti juga Anda melakukan semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pasti juga Anda percaya dengan apapun yang Yesus Kristus Tuhan telah sampaikan. Saudara, hati-hati, suatu hari kelak akan terjadi masa aniaya. Kepada siapa? Kepada orang Kristen sendiri. Ya, orang Kristen sendiri. Dan itu pasti terjadi. Ya, hati-hati, saya ingin mengingatkan. Anda dan saya akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam batas kemustahilan. Kita tidak tahu apakah kita ngalami. Kita nggak tahu apakah anak-anak kita ngalami. Cucu cicit keturunan kita ngalami atau masih jauh. Tetapi hal itu pasti terjadi. Ya, sebab hari ini itu kita sudah masuk kepada nubuatan Tuhan Yesus yang ada pada Matius pasal 24 ayat ke-6. Coba ditayangkan.
Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahnya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sekarang baru Rusia sama Ukraina. Tetapi di belakang Ukraina ada banyak bangsa yang tergabung pada NATO. Dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan. Sekarang sudah mulai terjadi banyak kelaparan karena mereka tidak bisa nggarap tanahnya. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, sudah, kalau Anda sudah lihat ini Matius pasal 24, bacaannya itu nanti suatu hari akan muncul siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Itu nanti akan terjadi semuanya digenapi oleh Tuhan. Dan mengerikan juga, ya, di tempat-tempat tertentu sudah terjadi yang ditulis di Yohanes 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara lihat, judulnya bertekun. Apakah Anda berani tetap bertekun walaupun nyawa Anda harus melayang oleh karena Kristus? Dan Kristus menjanjikan, jika engkau kehilangan nyawamu oleh karena aku, engkau akan mendapatkannya kembali. Ini masuk batas kemustahilan. Yohanes pasal 16 ayat 1 dan 2. Lihat itu. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, jangan sampai kecewa dan menolak aku. Masa yang berat. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia, pembunuh tadi, berbuat bakti bagi Allah. Saudara, halal darahmu, ya, hati-hati. Hal ini akan masuk ke sana. Nah, saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti tetap akan berani menyerahkan nyawa demi Kristus, karena Kristus sudah menjanjikan, jika engkau kehilangan nyawa oleh karena aku, oleh karena namaku, maka engkau akan mendapatkannya kembali. Atau justru nanti kita banyak melihat banyak orang-orang Kristen yang mulai menyangkal Kristus, meninggalkan imannya. Oleh karena apa? Mereka takut dengan ancaman daripada orang-orang yang akan berbuat jahat kepada Kristus dan para pengikutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tambahkan catatan penting, yaitu ketika Tuhan Yesus mengadakan satu mukjizat, sesungguhnya bukanlah tujuan utama dia. Dia hanya ingin sedang meningkatkan kadar persentase kepercayaan para muridnya dan para pengikutnya, agar supaya lewat demonstrasi kuasa ilahinya dia, semua orang akhirnya tahu bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Sama seperti ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, salah satunya kepada Petrus. Petrus, menurut kamu siapa aku? Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Sebab apa? Mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus tidak pernah bisa dibuat oleh nabi siapapun. Nah, saudara, dan dia buktikan Lazarus yang sudah mati 4 hari
dia bisa hidupkan kembali. Walaupun masih banyak orang yang menyaksikan dia. Di mana mereka berkata, di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 23 dan 24. Lukas pasal yang keempat, 23 dan 24, yang berkata demikian. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudara, ayat 23 bisa diperluas penafsiran kita. Ketika Tuhan Yesus dikatakan, di Kapernaum engkau buat banyak mukjizat. Sekarang di tempat asalmu sendiri, buat dong mukjizat seperti itu. Sebab apa? Orang yang di tempat asalnya itu menyaksikan keberadaan Kristus sebagai Tuhan. Nah, saudara, sama dengan boleh dikatakan engkau yang sudah bisa membangkitkan orang mati, benarkah engkau sendiri bisa bangkit saat engkau mati? Nah, saudara, ini sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus sehingga dia berani berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Dia berkata, akulah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ini ditujukan untuk saudara dan saya. Apakah kita percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Jika kita percaya, kita akan senantiasa hidup. Kita tidak akan pernah mati karena dia menjamin lewat kemustahilan yang kita harus lewati. Saudara, saya mengandaikan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, seandainya dia bangkit, kemudian dia tidak menampakkan diri, kira-kira apa yang akan terjadi? Di zaman kita sekarang, dia bangkit, kubur kosong, tapi dia tidak menampakkan diri. Tentunya akan banyak orang yang tidak beriman kepada dia. Sebab manusia punya pikiran selalu ingin minta bukti. Bapak Ibu, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Memberikan bukti dari semua yang mustahil dengan melibatkan begitu banyak orang. Saudara, 1 Korintus pasal 15 mulai ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Lihat seberapa banyak yang Tuhan Yesus libatkan untuk menyaksikan peristiwa supranatural. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Silahkan digarisbawahi. Dia melibatkan lebih daripada orang sebanyak 500 sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya pada waktu Alkitab ini disusun. Tetapi beberapa orang di antaranya telah meninggal. Saudara,
Berarti apa? Ketika dia naik ke surga itu pun banyak para pembicara yang berkata dia akan diikuti oleh banyak orang. Yaitu salah satunya yang 500 ini tadi. Dia naik ke surga pun semua mata, 500 pasang mata itu menyaksikan Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit dan menampakkan diri itu naik ke surga. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan saya. Biarlah ini menjadi berkat untuk hidup Anda bersama keluarga. Demikian menjadi berkat buat saya dan semua keluarga. Amin. Silakan kita masuk kepada sesi tanya jawab. Iya, baik. Terima kasih Bapak Evangelis Roni yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu gamblang tentang tema Dia Bangkit. Baik, sesi berikutnya saya buka ruang tanya jawab. Siapa saja yang mau bertanya, yang belum jelas tentang pemaparan firman tadi, silakan bertanya. Saya Pak Roni. Silakan Pak Januel. Ya, terima kasih. Waktunya masih panjang. Ini berkaitan dengan 1 Korintus 5. Ya. Ya. 1 Korintus 15 ayat 15. Ya. 1 Korintus 15 ayat 5. Jadi teringat saya. Mungkin biar dicerahkan waktu itu diberitahu juga, saya cuma lupa. Iya. Di situ dikatakan 12, padahal murid Tuhan Yesus 11, yang satu sudah gantung diri. Iya. Nah, yang 12 ini siapa? Yang ke-12 itu diundi jatuh pada orang yang namanya Matias. Ya, yang namanya Matias. Pak Januel. Namanya Matias itu sebagai penggantinya, ya, pengganti daripada Yudas Iskariot. Tetap tidak boleh, tidak jumlahnya kurang daripada 12. Ya. Kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-23. Ya, Kisah Rasul 1, 2, 3. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga yang bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jelas Pak Januel? Terima kasih, udah gamblang teringat. Matur suwun. Oke, matur suwun. Silakan yang lain. Silakan. Jadi jumlahnya itu harus tetap 12 ya. 12. Kenapa? Karena 12 ini juga terkait dengan 12 suku ya. Dengan 12 suku. Jumlah muridnya 12. Jadi antara perjanjian lama sama perjanjian baru itu selalu ada hubungan yang erat. Ya, selalu ada hubungan yang akrab. Di perjanjian lama ada Musa. Musa membawa hukum Taurat. Perjanjian baru hukum Taurat karena tidak bisa menyelamatkan, Tuhan Yesus tokohnya datang ya, menggantikan ya hukum Taurat dengan hukum kasih karunia. Apakah hukum Taurat dibatalkan semuanya? Tidak. Ternyata yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri, 10 perintah Allah itu tadi, disempurnakan, digenapi oleh Tuhan Yesus menjadi hukum kasih karunia. Perintah 1 sampai dengan 4 yang kepada Tuhan, itu jadi yang kasihlah Tuhan Allahmu, yang 5 sampai
dengan 10, kasihlah sesamamu manusia. Dari kedua hukum ini tadi tergantung seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Oke, yang lain silakan. Ada Pak Huntal Sagala, ada Bu Nurida Pane, Sani, Pak Effendi, Pak Yoce. Silakan, siapa yang mau bertanya? Grace. Ya. Ya, silakan Pak Yoce. Selamat malam, Pak. Shalom, malam Pak. Saya ingin bahwa memang pada zaman-zaman itu bukti-bukti yang secara fisik ya, seperti tadi diungkapkan tentang Abraham, dia dengan kondisi fisiknya itu tidak ada fakta yang sebetulnya membuat dia itu percaya bahwa saya umur sudah tua, 100, istri udah tua, kemudian juga bukti-bukti yang ada itu seperti umpamanya Nuh, kenapa sampai mesti disuruh buat kapal di atas gunung, tapi ini memperlihatkan bahwa mereka itu, apakah ini yang disebut iman mereka tetap patuh melaksanakan walaupun mereka sebetulnya tidak tahu kejadiannya itu seperti apa. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Padahal udah 3 kali Yesus memberitahukan akan dia akan kematiannya, tapi untuk mereka memahami itu dengan bukti yang ada itu belum ada pegangan bagi mereka. Cuma bedanya kalau seperti Abraham, dia tetap mematuhi. Dia tetap mematuhi apa yang walaupun dia enggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, murid-murid ini mereka bahkan pada waktu Yesus ditangkap mereka lari. Nah, apakah murid-murid ini memang sangat berbeda dengan Abraham, dengan Nuh, yang lain-lain juga itu, sehingga mereka tidak punya iman untuk mempercayai apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kalau saya melihat juga sebelumnya itu seperti apa yang Tuhan katakan kepada 10 orang yang kena kusta ya. Yesus katakan kepada mereka, pergilah kamu perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Para imam. Padahal mereka itu ini mau apa? Sedangkan mereka belum ada kesembuhan, belum ada. Tapi kepatuhan mereka ini itu menjadi kenyataan bahwa kepatuhan. Nah, apakah ini iman atau apa? Kepatuhan mereka, dan pada saat mereka melakukan itu di tengah jalan mereka sembuh. Jadi sebetulnya kepatuhan, iman dan percaya itu kira-kira seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali, Pak Yoce, di mana tadi Pak Yoce membandingkan antara Abraham, Nuh dan para rasul yang nanti bisa diarahkan kepada kita sendiri zaman sekarang Nah, lihat apa yang sedang dialami oleh Nuh dan Abraham itu menembus istilah saya menembus batas kemustahilan manusia. Sebab apa? Abraham sudah berpikir kalau Abraham
pikiran ini juga didiskusikan dengan sesama yang lain, ya, tentunya orang ini juga akan ngomong, ya pastilah, tidak mungkin kamu usia 100 tahun sudah jadi kakek, mana mungkin kamu bisa punya anak. Padahal istri tetap dengan Sarah yang sudah 90 tahun. Mungkin sudah puluhan tahun dia berhenti haid. Sudah tertutup kandungannya, tidak mungkin. Pasti semua orang akan berkata demikian menurut akal budi manusia. Termasuk Nuh. Dalam keadaan panas seperti ini kamu malah buat bahtera di atas gunung. Makanya pada waktu itu Nuh dikatain oleh para penduduk itu sebagai orang gila. Nuh, kamu gila kamu. Ngapain lakukan hal yang sia-sia? Tetapi imannya, kepercayaannya yang 100% itu memberikan respon kepada hidupnya untuk dia tetap melakukan yang mustahil. Saya bacakan lebih dulu Yakobus pasal 2 untuk mendukung pernyataan saya. Yakobus pasal 2, 20 sampai 22. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati tanpa perbuatan? Bukankah Abraham, Bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman itu memang adalah rasa percaya, keyakinan. Iman yang benar akan memberikan satu respon, tanggapan positif, yaitu melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk perbuatan. Sehingga menunjukkan orang ini beriman, melakukan, walaupun itu mustahil menurut pikiran manusia. Sehingga bisa juga dikatakan karena dia melakukan, muncullah satu ketaatan. Dia melakukan apa saja yang Tuhan katakan, dia tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sedang mengatai, "Nuh, kamu gila, kamu gila." Dia tetap cuek, dia tetap percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, sekarang kembali kepada kita. Para rasul jelas tidak punya iman sebesar Abraham dan Nuh. Sebab apa? Mereka ternyata lari juga. Mereka tidak berani ngakui bahwa Yesus bagian hidupnya mereka. Mereka lari. Namun kemudian Yesus yang adalah Tuhan bisa maklum, ya, bisa maklum. Oleh karena siksa di atas kayu salib itu sangat mengerikan, Yesus Kristus Tuhan masih memberikan kesempatan lagi kepada para murid, kepada Petrus, dengan tidak pernah membuang mereka untuk tujuan Tuhan. Petrus menjadi gembala. Petrus menjadi gembala. Nah, saudara, Petrus menjadi gembala, tetap ditawarkan lagi posisi itu kepada Petrus. Nah, tadi kebetulan ada teman jemaat telepon saya dari Jombang. Dia tanya kepada saya, "Pak, anak saya pacaran dengan umat Katolik, Pak. Bagaimana menurut Pak Roni tanggapannya tentang umat Katolik?" Saya bilang sederhana, kamu pikir kalau tidak ada Katolik, Protestan, Baptis, Pantekosta, dan yang lainnya bisa lahir? Itu yang pertama harus kalian ingat.
Kamu pikir anak bisa ada kalau tidak ada papa mamahnya? Dan saya bilang, Katolik pada yang ditulis di dalam Alkitab, saya lihat merupakan satu keyakinan bakal gereja yang paling benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oh, masa Pak? Kamu catat saja. Saya bilang sama dia, kamu catat saja ya. Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun hanya besar, Tuhan Yesus berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, artinya di atas firman Tuhan, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, ini yang sering dikatakan oleh pendeta zaman sekarang. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia, ini akan terlepas di surga. Itu diberikan kepada Petrus. Dan Petrus menjadi bapak gereja kita yang mendirikan agama Katolik. Dan Petrus adalah paus yang pertama. Nah, saudara, tentang kalau zaman sekarang ada penyimpangan-penyimpangan dari oknum-oknum, silakan Anda memahami isi Alkitab lebih dulu untuk Anda supaya tidak mengikuti yang salah. Dan saya pikir ada di semua merek gereja penyimpangan-penyimpangan itu. Karena itu wajib Anda memahaminya. Kembali sekarang kepada para rasul. Para rasul jelas tidak sebanding imannya dengan Abraham. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan tetap memberikan maklum kepada Petrus untuk tidak membuang dia sebagai calon gembala yang harus mendirikan gereja umatnya di atas firman Tuhan yang alam maut tidak bisa menguasai. Kemudian dia itu menyampaikan ya kepada para rasul. Ketika dia menampakkan diri, dia inginkan sebetulnya iman itu ternyata ada dua tingkatan. Ya, iman ada dua tingkatan. Yaitu ada pada Yohanes pasal 20 ya. Ayat ke-27. Ketika Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada para murid, di situ sengaja Tuhan Yesus ingin jumpai Thomas. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Itu iman yang rendah. Yang tinggi adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, saudara, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, maka para rasul terjadi satu titik balik menjadi orang yang sangat beriman. Mereka berani mati demi Yesus Kristus Tuhan, karena Tuhan Yesus berkata, jika engkau kehilangan nyawamu oleh karena aku, maka engkau akan mendapatkannya kembali. Ini garansi. Dan semua rasul mati demi Kristus Tuhannya. Demikian Pak Yoce, ada yang masih kurang? Mungkin
yang soal Thomas, Pak. Yang Thomas gimana, Pak? Iya, ya itu apakah murid-murid yang lain mereka itu bisa percaya dengan sungguh-sungguh, bahkan ini setelah memang setelah Yesus membuktikan dan Tuhan Yesus mencurahkan mereka dengan Roh Kudus. Iya. Apakah kejujuran Thomas itu dianggap sebagai iman yang tadi dikatakan iman rendah? Ataukah kita menghargai akan kejujuran dia? Kira-kira bagaimana, Pak? Jadi begini, di awal pertama kali, ya, kita mesti mengakui kejujuran Thomas, sebab Yesus Kristus Tuhan pakai Thomas sebagai wakil daripada kebanyakan umat manusia. Tanpa bukti, Anda pasti tidak percaya. Termasuk kita sampai zaman ini pun, seringkali terkadang kalau doa kita demikian lama tidak dijawab, kita bisa bimbang loh. Kita bisa timbul di dalam hati. Sebetulnya Tuhan ini mendengar doaku atau tidak ya? Aku sudah sekian lama menantikan ini dikabulkan, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan orang bisa bertanya, sesungguhnya Tuhan itu ada atau tidak? Yang lebih parah. Jujur aja manusia sering dihinggapi dengan pikiran seperti itu. Namun, saya tadi katakan, para rasul mencapai titik balik imannya, ya. Dari tadi pertama kali, sekali-kali aku tidak akan percaya, itu Thomas, ya. Para murid yang lain mungkin juga ada yang punya pikiran seperti Thomas, tapi nggak berani ngomong, cuma disimpan. Pasti ada itu. Ya, mereka malah ngomong, wah selamat aku nggak ngomong, kan begitu, ya. Tetapi kejujuran Thomas ini luar biasa, mewakili kita. Kita pun seperti itu. Namun apakah setelah kita menerima Roh Kudus, kemudian kita menyaksikan bahwa para rasul setelah mereka menyaksikan penampakan Tuhan Yesus dan kemudian mereka juga menyembah sujud kepada Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga dengan 500 saudara yang lain, itu semakin mempertebal kepercayaan mereka sehingga mereka berani menyerahkan nyawanya demi Yesus Tuhannya. Nah, sekarang ini justru yang diujikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Bagaimanakah engkau yang sudah mendengar tentang semua kisah yang tercatat di dalam kitab suci, apakah kita yang tidak melihat ini tadi mau percaya? Ini yang saya maksud, kita nanti suatu ketika dibawa oleh Tuhan Yesus masuk ke batas kemustahilan ini tadi. Ketika masa aniaya datang, orang Kristen sulit dan lain sebagainya, apa yang kita mau? Nah, demikian Pak Yoje, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Beberapa pertanyaan Pak Yoce sudah ditanggapi oleh Pak Roni. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Shalom, Pak. Shalom. Shalom. Silakan. Mungkin Pak ini mau bertanya dulu. Oh, silakan. Yang mana? Bu Jen. Nenek ya? Oh ya. Nenek. Ya, yang mau bertanya dulu siapa ya? Di depan Jen. Pak Hunta Sagala mungkin ya tadi ya. Iya. Oh, silakan Pak Hunta Sagala. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Baik, Pak. Ya. Salam Bapak Ibu semua. Shalom, shalom. Saya hanya merespon Pak apa yang sudah Bapak paparkan, firman Tuhan yang beberapa firman Tuhan tadi sudah Bapak sampaikan ya. Saya terkesan firman Tuhan Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ya. Sesuai dengan tema daripada khotbah Bapak pada malam ini, dia sudah bangkit. Iya. Ya. Di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan tadi di sana, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang
yang percaya kepadanya, ia hidup. Dan percaya kepada aku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Saya sungguh diberkati ayat ini, firman Tuhan ini, Pak. Iya. Bagi saya, inilah yang terpenting dalam hidup saya sampai selama hidup di dunia ini. Itu menurut saya, Pak, ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah sama dengan saya? Saya yakin akan sama, karena tujuan kita adalah yang tujuan kita hidup ini adalah endingnya ini bagi saya. Kata Tuhan Yesus kan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Firman Tuhan ini menguatkan saya, menumbuhkan saya pada malam ini, Pak. Kenapa, Pak? Inilah yang membuat saya setia sampai saat ini. Dan sering saya katakan kepada siswa saya SMA, di mana saya tempat mendidik atau mengajar, ya, Pak, ya. Saya katakan kepada siswa saya, kalian boleh mengejar cita-cita kalian di dunia ini, ya, memang harus berjuang untuk mencapai cita-cita. Harus, dan Tuhan menghendaki seperti itu. Jangan bermalas-malas, kerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kau cita-citakan, cita-citamu mau jadi dokter misalnya, mau jadi menteri, apa saja, itu bagus. Di hadapan Tuhan itu dia masalah. Tapi jangan lupa mempersiapkan imanmu untuk hidup yang kekal. Saya katakan kepada siswa saya. Kembali saya mengatakan itu, saya juga dikuatkan, diteguhkan. Saya menyampaikan, saya juga diisi, gitu ya, Pak, ya. Jadi, siswa itu, terdiam. Kenapa? Kita hidup, ya, kalau dikasih Tuhan 100 tahun, ya, saya bilang. Tapi, kalau kita lihat kenyataan, fakta pada saat ini, manusia jarang sampai 100 tahun. Karena firman Tuhan mengatakan, 70 tahun. Mazmur 90 ayat 10. Saya katakan demikian, mereka semakin terkesima, semakin dekat kepada Tuhan, memang akan meninggalkan dunia ini. Satu pun kita di kelas ini atau di ruangan ini yang belajar saat ini akan kita tinggalkan bumi ini satu saat. Hanya tinggal waktu Tuhan memanggil kita. Saya katakan demikian kepada siswa, sehingga mereka rajin. Kalau saya ajak ibadah semacam kita Zoom ini, beberapa kali saya ajak pernah di Zoom kita ini, ya. Jadi itu yang saya lihat, Pak. Jadi saya bangga akan kematian Tuhan Yesus, di mana saya akan memiliki hidup yang kekal bersama Tuhan itu. Tadi Bapak katakan tadi, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, wah, nggak tahu lah mengatakan, ya, nggak ada gunanya kita hidup di dunia ini. Menurut saya, seandainya Yesus tidak bangkit, ya, artinya kita pun tidak bangkit. Kita di mana? Nah, gitu. Tapi puji Tuhan, dengan firman Tuhan yang Bapak sampaikan, Yohanes 11 ayat 25-26, saya pegang itu, yes, ya Tuhan. Inilah saya, Tuhan, sampai Tuhan panggil saya dari dunia ini. Saya tidak tahu kapan Tuhan panggil, tapi saya percaya bahwa saya bersama Engkau di surga selama-lamanya. Itu tujuanku, itu iman saya. Itu hanya itu, Pak, menanggapi firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Untal Sagala tanggapannya. Terima kasih. Ya, Pak Untal Sagala buat menanggapi semuanya. Pak. Menanggapi bukan pertanyaan ya, Pak. Iya, ya. Silakan Bu Jen tadi. Silakan Bu Jen. Iya. Ya, Jen, silakan Jen. Salam Pak Roni. Shalom Nenek. Selamat malam. Tadi saya mendengar bahwa Nenek, ya. ada yang membicarakan tentang iman, bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Ya. Padahal kalau
kita lihat bahwa perbuatan di dalam berbuat untuk firman Tuhan atau yang Tuhan Yesus ajarkan itu merupakan harta di surga ya Pak ya. Iya. Merupakan harta yang kita bawa untuk ke surga. Nah, yang iman tanpa perbuatan ini kosong. Yang saya mau tanya sama Pak Roni, adakah iman yang mati ini mempunyai bahagian di dalam surga? Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Nek, sudah pasti tidak ada. Sebab di dalam Yakobus pasal 2 tadi, coba saya carikan ayatnya yang lain ya. Yakobus pasal 2 ya. Ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, digarisbawahi. Nah, pertanyaannya Nenek, adakah orang yang punya iman tanpa perbuatan itu bisa mendapatkan upah, yaitu masuk dalam kerajaan surga? Begitu ya, Nek, pertanyaannya. Jawabnya sederhana, ya. Maksud saya begini, Pak, bahwa orang yang beriman namun tanpa perbuatan itu adalah mati, dan yang perbuatan itu merupakan harta, merupakan bawaan ke surga yang kita bawa. Nah, berarti apakah iman kita yang mati itu tanpa membawa apa-apa bisa masuk surga, begitu maksud saya? Tidak bisa toh, tidak bisa toh, Nek, tidak bisa. Karena apa? Orang beriman itu ditunjukkan karena dia berbuat, gitu loh. Buktinya saya percaya kepada Tuhan, itu saya melakukan perintahnya, ya, melakukan perintahnya. Ada di mana? Ada di ayat 21, Yakobus 2 pasal 2 ayat 21, ya. Lihat, didahului dengan kata-kata, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Loncat ke 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman saja. Nah, berarti yang benar gimana? Iman itu adalah percaya, kemudian iman ini memberikan tanggapan. Bukti saya percaya, saya melakukan perintah Tuhan. Dengan saya melakukan perintah Tuhan, masuk kepada Yohanes pasal 14 ayat 15 tadi. Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Klop, itu tadi. Nah, kalau orang tidak berbuat, berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Ya, dia percaya tapi tanpa perbuatan, berarti imannya itu iman yang mati, iman yang kosong. Nah, namun saya ngerti cara berpikir Nenek, bahwa ada kelompok gereja tertentu ya yang tidak berbuat tapi ngengkel diselamatkan karena mereka beriman, kan begitu. Ini pasti sesat. Nah, ini pasti sesat. Nah, saya ngerti maksudnya Nenek. Ada kelompok gereja tertentu dalam tanda kutip yang mengajarkan, wes yang penting beriman, percaya, walaupun tidak berbuat benar, tetap ngengkel, mereka ini selamat. Ya, itu pasti keliru. Ya, justru orang yang beriman, dia meresponi, melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan dijalankan, pasti perintah Tuhan yang baik dan benar. Demikian, Nek. Terima kasih. Terima kasih, Pak Roni. Terima kasih. Barangkali yang lain, Pak Michael, silakan. Ya, Pak Roni, saya sekarang. Silakan. Saya bertanya, Pak.
Pak Roni. Ya. Tentang kebangkitan Yesus ini, itu ada pro dan kontra, Pak. Ya. Yang pro itu ada yang, maksudnya gini Pak, yang pro itu ada dualisme Pak. Ada yang pro itu benar-benar setia, ada yang dilebih-lebihkan Pak. Bapak katakan tadi gereja tertentu ada ajaran mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat karena Yesus sudah bangkit. Dan kalau kita ini sebagai umatnya, kalau kita ini mati pun kita akan tetap bangkit katanya. Makanya sedikit diselewengkan menurut saya Pak. Jadi dia berbuat apapun nggak apa-apa Pak, katanya begitu. Sekali selamat tetap selamat. Istilahnya kalau kita berzina nggak apa-apa kok, minta ampun aja. Sekali selamat tetap selamat. Nah, itu menurut Pak Roni bagaimana Pak? Iya, saya tidak setuju dengan pandangan itu ya, sebab ada banyak ayat Alkitab ya yang memberikan petunjuk bahwa yang pertama kita harus tetap hidup itu berusaha untuk menjaga keselamatan kita. Kita sudah mendapatkan anugerah, ya betul. Dia mati di atas kayu salib untuk nebus dosa dunia, termasuk dosa saudara dan saya, iya. Ya, tetapi bukan berarti kita boleh hidup sembrono. Ya, kasih contoh ayat firman Tuhan yang menunjukkan Tuhan Yesus itu keberatan. Ya, jika Anda ternyata tidak melakukan kehendak Bapaknya yang ada di surga. Matius 7 ayat 21. Ya. Ini adalah kalimat yang bernadakan keberatan. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti kalau dia bukan pelaku kehendak Bapakku di surga, walaupun dia ini ngaku umatnya Tuhan Yesus, ya tetap tidak selamat. Sebab apa? Dia akan berkata, enyahlah engkau, hei pembuat kejahatan. Saudara, kemudian kita lihat Matius pasal 25. Ayat 1, gadis yang bijaksana itu membawa minyak dalam buli-buli. Tetapi gadis yang bodoh, dia tidak membawa. Pelita itu baru bisa menyala kalau ada minyak. Artinya, yang bodoh itu tidak menyiapkan sarananya. Itu bicara tentang ketaatan, kita menanti kapan saja Tuhan itu datang. Berarti kita harus selalu siap dan waspada karena waktunya tidak ada yang tahu. Tetapi untuk menjaga, memiliki hidup sebagai terang yang bisa disaksikan oleh masyarakat, kita harus menyiapkan minyak. Berarti minyak itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk sarana, yaitu hati yang ikhlas, yang mau berkorban, yang mau memberikan sumbangan, supaya semua orang menyaksikan kita sebagai terang. Bukan cuma membawa alatnya saja, tetapi segala sarananya juga dipersiapkan. Nah, kepada orang-orang yang seperti inilah, yang setia dan taat, oleh Tuhan Yesus diberi keselamatan. Sedangkan mereka yang sudah menanti, tetapi tidak membawa sarana. Kemudian gadis yang bodoh tadi ditolak oleh dia. Nah, demikian perbedaannya. Iya Pak Roni, bicara tentang minyak tadi itu tafsirannya macam-macam ya Pak Roni ya. Ada minyak itu, Pak. Ada disebut Roh Kudus katanya Pak. Ya, cuman begini Pak, kita tafsiran macam-macam boleh, tetapi harus kembali ke konteks. Tadi minyak ini tadi kan dibuat untuk menyalakan pelita, Pak. Berarti ini bicara tentang sarana. Misalkan kita punya lampu teplok.
ya, ada minyak di bawahnya. Ya kalau cukup, kalau tidak cukup. Nah, kita bawa jurigen, kan begitu. Buli-buli, siap minyak untuk kalau ini habis, saya bisa ngejoki lagi. Kan begitu. Nah, berarti kesiapan kita untuk berkorban itu dipertanyakan. Agar supaya apa? Nyala ini tadi, terang ini tadi, boleh tetap terjaga. Begitu loh, Pak. Nah, sedangkan yang itu berpikir, wes yang penting cukup gak cukup pokoknya minyak di sini. Nah, itu tadi. Lah kalau ini habis gimana? Belum datang. Ya mati, kan begitu. Nah, berarti kesediaan kamu berkorban kalah dengan apa? Yang bawa jerigen ini tadi. Dia tetap menanti, bahkan apa? Dia tetap punya sarana yang lebih. Iya. Istilahnya bawa ban serep ya, Pak? Bawa ban serep. Ya, silakan yang lain. Mungkin yang lain silakan. Seru ini, pertanyaannya seru. Kalau saya senang ini masuk ke dalam mengenai Yesus bangkit ini luar biasa. Ayo silakan kita buat seramai mungkin pertanyaan. Yang belum paham banget silakan bertanya. Pak Roni, boleh nggak tanya lagi? Silakan Pak. Silakan. Saya terhenti di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini, Pak, yang Bapak sampaikan tadi. Oke, iya, Pak. Iya. Nah, di sana kan bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, aku masuk dalam akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Iya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maksud saya di sini, Pak, di ayat 22 kan sudah mengusir setan. Iya. Sudah membuat mujizat. Iya. Demi nama Tuhan Yesus kan? Iya. Nah, kita agak takut juga ayat ini, Pak. Iya. Bukankah ini juga ditujukan kepada kita hamba-hamba Tuhan kan? Iya. Bisa kemungkinan gitu ya? Iya, betul, Pak. Nah, masa gini. Hamba Tuhan. Iya. Hamba Tuhan kan bisa mengusir setan, bisa membuat mujizat, mendoakan yang sakit sembuh kan? Iya. Nah, kalau itu terjadi kepada hamba Tuhan, udah melayani selama hidup di dunia ini, tapi toh kita di ayat 23 nanti dikatakan enyahlah kamu yang berbuat kejahatan. Nah, mengerikan sekali, Pak. Hamba Tuhan yang seperti apa maksudnya ini, Pak? Yang sudah membuat mujizat, mengusir setan-setan. Kok ditolak Tuhan Yesus gitu? Iya. Oke, Pak. Bisa, Pak. Hamba Tuhan yang model seperti apa yang ditolak, kan begitu kan? Ya, Pak. Ya, oke. Kita buka Matius pasal 10. Ya, saya bacakan mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Pak Huntal Sagala buka di Alkitabnya, dibaca dulu judulnya. Judulnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Ya, berarti Yesus juga mengutus kita, ya, sama ya. Ya. Saya bacakan ayat 5 sampai ayat 8. Padahal sudah buat mukjizat, ngusir setan, ngajar Alkitab kok ditolak, kan begitu ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan mulai ayat 7.
pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Suruh beritakan Alkitab, suruh khotbah, ya. Sama, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan apa, Pak? Cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Lah, kalau pendeta itu tadi pakai nama Tuhan Yesus, dia menjadi luar biasa. Yang hari ini banyak terjadi, ada yang cuma-cuma, ada yang tidak, kan, Pak? Dia butuh popularitas, dia butuh dapat persembahan banyak, dia butuh kekayaan, betul ya? Ya itu yang ditolak dong. Yang asli itu gratis, Pak. Yang asli gratis. Ya, lihat, sembuhkan yang sakit kusta apa kan disuruh kan? Ya, tahirkanlah orang kusta. Saya nanya sama Pak Untal Sagala. Sakit kusta itu adalah mewakili sakit penyakit yang sangat menular. Sehingga pada waktu itu orang kusta tidak boleh kumpul dengan keluarganya. Harus ditaruh di tempat yang di pojok, ya di sudut gitu, kumpul dengan para kusta. Makanannya saja itu harus ditaruh di tempat tertentu. Tidak berani yang tidak kusta bersinggungan. Yang kusta lewat harus teriak, najis, najis. Supaya yang lainnya itu tidak sampai bersentuhan dengan dia. Betul ya, Pak? Ya. Nah, sekarang banyak ada orang yang bertanya ke saya, Pak, PS itu asli atau tidak? Saya bilang, saya tidak ngomong asli atau tidak, tapi kamu tak kasih contoh. Ya, tak kasih contoh. Mari dibuka Lukas pasal 5. Ya, Lukas pasal 5 ayat 12 dan 13, ya. Di situ ditulis judul bacaannya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, berarti sangat menular, ya. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta garis bawahi. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Pertanyaan saya, pakai sarung tangan tidak dia? Tidak, Pak. Tidak, ya, tidak pakai sarung tangan. Dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah, saudara, saya tinggal ngomong. Kalau dia memang dikaruniai dengan karunia kesembuhan, lumpuh bisa berjalan, walaupun kepalanya ditempelak-tempelak begini, dadanya dipukul-pukul. Tetapi kalau dia pakai masker, saya jadi heran. Hanya karena kamu takut dengan virus, kamu pakai masker. Yesus Kristus Tuhan, itu orang penuh kusta, menular. Dia nggak pakai sarung tangan. Dia menjamah orang yang penuh kusta dan sembuh. Dah, bandingkan sendiri, pikir sendiri. Itu asli atau palsu? Paham ya Pak Untal Sagala? Nah, yang demikian inilah yang biasa pakai nama Tuhan Yesus. Sebab nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Sampai para murid datang laporan. Guru, ada orang yang bukan kelompok kita. Mengusir setan demi namamu. Kami stop. Nah, itu menunjukkan apa? Nama Yesus Kristus Tuhan berkuasa. Sehingga orang boleh saja pakai namanya dia. Tetapi asli atau palsu, tergantung endingnya. Juga ada tidak di dalam Alkitab ini tadi. Demikian Pak Untal Sagala, bisa paham? Tapi ini Pak, tadi kan di ayat 22 tadi, kan mengusir setan,
membuat banyak mujizat. Kok bisa hamba Tuhan itu ya mengusir setan, membuat banyak mujizat? Apakah kuasa Tuhan Yesus itu ada pada saat itu, pada hamba Tuhan itu? Padahal tidak dikehendaki Tuhan. Ya, jadi orang boleh saja pakai nama Tuhan Yesus. Ada dua kemungkinan, dua tafsir. Yang pertama, Tuhan restui untuk dia berbuat. Ya, tetapi yang satunya bisa saja dari kuasa lain. Rasul Paulus pernah berkata, jangan sampai setelah aku memberitakan firman Tuhan, aku sendiri ditolak. Berarti sebetulnya Rasul Paulus ini tadi memberitakan hal yang benar, tetapi dia bukan pelaku kebenaran itu. Paham ya Pak Untal ya? Rasul Paulus ini tadi. Dia sudah Pak memberitakan kebenaran, tapi dia sendiri hidupnya tidak benar. Nah, yang pertama ini bisa saja pendeta ini tadi, dia memberitakan firman Tuhan yang benar, pakai kuasa nama Tuhan Yesus, hidupnya tidak benar. Sehingga kuasa nama Tuhan Yesus dipakai oleh dia, itu mendatangkan mujizat benar. Tetapi karena hidupnya dia yang tidak benar, dia ditolak. Tetapi bisa saja dia hanya pakai nama Tuhan Yesus, tapi sebetulnya dia bukan pengikut Kristus. Dia dengan kuasa yang lain, itu bisa saja terjadi. Jadi bisa kemungkinan dua ya Pak, saya tangkap, jadi hanya sebagai sarana saja. Ya, jadi bisa dua kemungkinan. Dia sendiri sudah memberitakan firman yang benar, sehingga mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi hidupnya dia yang tidak benar, sehingga dia ditolak. Zaman sekarang pun ada, masuk di video di YouTube, seorang pendeta yang masih muda, karena Rasul Paulus pernah membuat sapu tangan ini bisa menyembuhkan sakit penyakit, dia pun di dalam ibadah menaruh sepatunya di depan mimbar supaya jemaat datang kepada sepatunya, karena lewat sepatu ini bisa menyembuhkan sakit penyakit. Nah, hal-hal yang seperti ini kan aneh. Ada itu YouTube-nya. Nanti kalau saya ketemu, saya kirim ke Pak Untal Sagala. Baik Pak, baik. Ya, terima kasih. Barangkali yang lain. Baik, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak, terima kasih. Kalau nggak ada, kita tutup ya Pak ya. Silakan, ditutup Pak. Baik.